Dalam banyak ruang kelas, ada satu pola yang hampir selalu berulang. Siswa yang aktif berbicara sering dianggap pintar, sementara yang duduk tenang, jarang bertanya, dan tidak menonjol sering luput dari perhatian. Padahal dalam kajian pendidikan dan psikologi kognitif, keaktifan verbal tidak selalu dibanding lurus dengan kedalaman berpikir. Video ini akan membahas kenapa orang yang terlihat lugu atau pendiam seringkali justru memiliki pemahaman yang lebih matang dari sudut pandang akademik dan pengalaman nyata di dunia pendidikan. Saya pernah mengajar di satu kelas dengan siswa yang sangat beragam. Ada yang selalu mengangkat tangan, aktif berdiskusi, dan cepat menjawab pertanyaan. Ada pula juga siswa yang hampir tidak pernah berbicara. Namun, ketika ujian esai dibagikan, hasilnya cukup mengejutkan. Siswa yang pendiam itu menulis jawaban dengan struktur logis, rujukan yang tepat, dan analisis yang tajam. Bukan jawaban panjang yang berputar-putar, tapi ringkas, tepat, dan argumentatif. Saat saya tanyakan alasannya, dia menjawab sederhana. Saya cuma butuh waktu untuk berpikir, Pak. Dalam psikologi pendidikan, ini dikenal dengan perbedaan antara performance dan competence. Performance adalah apa yang tampak berbicara, bertanya, dan tampil aktif. Sedangkan competence adalah kemampuan kognitif yang sebenarnya memahami, menganalisis, dan mensintesis informasi. Banyak sistem pendidikan terlalu fokus pada performance karena mudah diamati. Padahal, kompetens sering tersembunyi dan baru terlihat ketika seseorang diberi ruang untuk berpikir secara mendalam, seperti pada tugas esai, penelitian, atau pemecahan masalah kompleks. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menyamakan diam dengan tidak tahu. Dalam teori cognitive processing, orang pendiam cenderung memproses informasi lebih lama, menghubungkan konsep sebelum merespon, dan menghindari jawaban impulsif. Mereka tidak lambat, tetapi lebih hati-hati secara kognitif. Ironisnya, lingkungan akademik kadang justru memberi penalti pada tipe ini karena dianggap kurang partisipatif. Ketika seorang siswa atau seorang siswi yang pendiam terus-menerus dianggap kurang mampu, muncul dampak jangka panjang. Turunnya kepercayaan diri akademik, enggan menyampaikan ide meski sebenarnya matang, dan internalisasi label tidak pintar. Padahal banyak peneliti, analisis, dan pemikir besar justru berasal dari tipe reflektif, mereka yang berpikir panjang sebelum berbicara. Solusinya bukan memaksa semua orang menjadi vokal, tetapi memperluas cara menilai kecerdasan. Beberapa pendekatan yang lebih adil, seperti penilaian berbasis tulisan dan refleksi, diskusi kelompok kecil bukan forum besar, waktu berpikir sebelum menjawab, dan rubrik penilaian yang menghargai kedalaman bukan hanya keberanian berbicara. Pendidikan seharusnya menumbuhkan potensi, bukan menyeragamkan cara berpikir. Jika kamu adalah orang yang sering diam di kelas, ini penting untuk kamu dengar. Diam bukan tanda kelemahan intelektual. Bisa jadi itu tanda bahwa kamu sedang berpikir lebih jauh dari yang terlihat. Dan jika kamu adalah pendidik, ingatlah, tidak semua kecerdasan berbunyi keras, sebagian justru tumbuh dalam keheningan. Pendidikan yang baik bukan tentang siapa yang paling sering berbicara, tetapi tentang siapa yang benar-benar memahami. Terima kasih sudah menonton. Mari kita belajar untuk melihat lebih dalam, bukan hanya lebih keras.